Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Ardiansyah, kelas 2B, NIM 2020-11098. Sini saya akan menjelaskan soal dan jawaban ulangan tengah semester Bahasa Indonesia. Soal nomor 1. Jelaskan temuan mahasiswa di lapangan. Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kesalahan penulisan ejaan? Berikan contoh kesalahan ejaan yang sering muncul. Jawab. Faktor 1. Kurangnya penguasaan kaidah penulisan ejaan. 2. Kurangnya pengetahuan KKBI. Contoh 1. Waroeng, WAROENG. Yang benar warung, WARUNG. 2. Apotek, APOTIK. Yang benar apotek, APOTEK. 3. Coklat, COKLAT. Yang benar coklat, COKELAT. Soal nomor 2. Bagaimana langkah membedakan kutipan langsung dan tidak langsung dalam proses pengutipan? Jelaskan dan berikan contohnya. Jawab. Kutipan langsung. Nomor 1. Tidak boleh melakukan perubahan. 2. Menyebutkan sumber sesuai dengan teknisi notasi. 3. Menggunakan 3 titik jika ada bagian yang dihilangkan dari bagian tersebut. Kutipan tidak langsung. Kutipan ini dapat dibuat panjang atau pendek dengan cara mengintegrasikan dalam teks, tidak diapit dalam tanda kutip, dan menyebutkan sumbernya sesuai dengan teknisi penulisan karya ilmiah. Contohnya, kutipan tidak langsung. Tombol navigasi adalah sebuah tombol yang digunakan oleh para pembaca blog untuk mendapatkan informasi yang mereka butuhkan dari sebuah blog. Dengan adanya tombol navigasi, pembaca dapat mencari topik yang ingin mereka baca tanpa perlu membuka satu persatu halaman sebuah blog. Untuk kutipan langsung, Future merupakan salah satu karya jurnalistik yang khas menurut William Shum dalam Samtana. A future story is a creative, sometimes subjective, article designate primarily to entertain and to inform reader of an event, a situation, or an aspect life. Nomor 3. Apa perbedaan dari biografi dan bibliografi? Jelaskan disertai dengan contohnya. Jawab. Biografi. Riwayat hidup seseorang, biasanya tokoh terkenal atau orang yang memiliki prestasi istimewa yang ditulis orang lain. Bibliografi adalah sebuah daftar buku yang berisi judul buku, artikel-artikel majalah untuk subjek tertentu, dan fungsinya mendaftar semua buku yang diterbitkan di wilayah geografi negara tertentu dan ditulis dalam bahasa tertentu. Soal nomor 4. Apa perbedaan makna antara kata pukul dan jam jika dilihat dari penggunaan untuk menunjukkan kata pergantian waktu? Jelaskan serta berikan contoh kalimatnya. Jawab. Kata jam menunjukkan masa atau jangka waktu yang sering kita sebut sebagai durasi, sedangkan kata pukul menunjukkan waktu di mana peristiwa terjadi. Contohnya, pukul. Meeting akan dimulai pukul 9 WIB. Jam. Jarak tempuh antara Semarang Yogyakarta dengan mobil 4 jam. Soal nomor 5. Bahasa berdasarkan hakikatnya merupakan sistem bunyi bermakna. Jelaskan pernyataan tersebut dan apa kaitannya antara sistem bunyi bermakna dengan pengguna bahasa. Jawab. Bahasa adalah bermakna dalam sistem yang digunakan untuk komunikasi oleh manusia. Bahasa itu berupa bunyi-bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Bahasa itu arbitrar, tidak ada hubungan wajib antara lambang bahasa dengan yang dilambangkannya. Andai ada hubungan wajib antara lambang dengan yang dilambangkannya, maka di muka bumi ini tidak akan ada bermacam-macam bahasa. Soal nomor 6. Mengapa sering terjadi kesalahan penulisan tanda koma? Jelaskan disertai 5 contoh kesalahan tersebut. Jawab. Bentuk kesalahan penggunaan tanda koma yang paling banyak adalah tidak menggunakan tanda koma setelah kata penghubung atau ungkapan penghubung di awal kalimat. Sering terjadi karena kurang teliti. Contohnya, nomor 1. Zahra pintar tetapi, dia sombong. Yang benar, Zahra pintar, tetapi dia sombong. Nomor 2. Jika Tuhan mengizinkan kita, pasti akan bertemu lagi. Yang benar, jika Tuhan mengizinkan, kita pasti bertemu lagi. Nomor 3. Itu bukan, kesalahanku, melainkan kesalahan kakak. Yang benar, itu bukan kesalahanku, melainkan kesalahan kakak. Nomor 4. Perhatiannya kami, ucapkan terima kasih. Yang benar, atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Nomor 5. Aku hanya membawa buku, tas, dan pensil. Yang benar, aku hanya membawa buku, tas, dan pensil. Nomor 7. Apa perbedaan dari makna dari tanda titik 2 dengan titik koma?
Jelaskan disertai 2 contoh penggunaan tanda tersebut yang benar. Jawab. Perbedaan penggunaan titik 2 dan titik koma secara garis besar. Perbedaan keduanya dapat ditenggarai melalui kata sebelum dan sesudahnya. Bila membuat perincian, maka kita menggunakan titik koma. Sementara untuk titik 2 penggunaannya lebih beragam. Contoh, titik 2. 1. Surat Ar-Rahman titik 2 33. 2. Anissa titik 2 tidak bu, kaki saya sakit. Contoh titik koma, hari sudah malam titik koma, anak-anak masih membaca buku. Kedua, ayah menyelesaikan pekerjaan rumah titik koma, ibu menulis makalah titik koma, adik membaca cerita pendek. Soal nomor 8. Jelaskan mengapa sering terjadi kesalahan penulisan huruf miring. Berikan contoh kesalahan tersebut disertai dengan pembenarannya. Jawab. Future merupakan salah satu karya jurnalistik yang khas. Menurut Williamson dalam Santana, future story is a creative, sometimes subjective article designed it primarily to entertain and to inform reader of event, a situation or unexpected life. Yang benar setelah kata Santana seharusnya a future story is a creative, sometimes subjective article designed it primarily to entertain and to inform reader of an event, a situation or unexpected life. Menggunakan huruf miring yang merupakan bahasa asing. Soal nomor 9. Jelaskan bentuk kesalahan penulisan konsonan dan vokal pada karya tulis ilmiah. Berikan contoh kesalahan tersebut disertai dengan pembenarannya. Jawab. Pemakaian huruf vokal juga terdapat beberapa kosakata yang salah dalam pemakaian huruf konsonan. Contoh. Konsonan 1. Saya memohon izin sebab tidak bisa rapat. Pembenaran, saya memohon izin tidak bisa ikut rapat. Kedua, hobi adik mengumpulkan boneka kuda poni. Pembenaran, hobi adik mengumpulkan boneka kuda poni. Itu penyampaian soal dan jawaban ulangan tengah semester dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.